Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para mahasiswa, kita akan masuk ke dalam pembahasan kerangka sistem informasi. Nah, kerangka sistem informasi ini kita akan mulai dengan mempelajari dasar-dasar sistem informasi dan bagaimana hal ini dapat membantu organisasi mencapai sebuah tujuannya, kan gitu kan. Baik, bahwa kerangka sistem informasi itu adalah sistem informasi dari suatu kumpulan elemen yang saling terkait yang bekerja sama untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan kemudian memproses sehingga nanti bisa didiseminasikan suatu informasi yang berguna bagi pengguna. Itu kira-kira definisi dari suatu sistem informasi. Atau kalau dalam pendekatannya perpustakaan, bahwa sistem informasi itu adalah pengelolaan suatu informasi sehingga nanti mudah untuk ditemu kembalikan atau mudah untuk diakses, kan gitu. Itu definisi ringkas dari sistem informasi. Dalam konteks ini adalah versi perpustakaan. Nah, untuk apa tujuannya sistem informasi itu? Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dalam konteks bahwa suatu informasi ini bisa membantu meningkatkan efisiensi operasional dalam pengelolaan data suatu organisasi. Yang kedua, bisa mengefektifkan suatu keputusan. Artinya keputusan itu bisa diambil dengan cara yang tepat berdasarkan data-data yang sudah dikelola atau sudah didapatkan suatu organisasi. Dan yang ketiga adalah meningkatkan inovasi. Dengan data yang ada, dengan sistem informasi yang ada, inovasi ini memungkinkan untuk diciptakan karena informasi-informasi yang terkumpul atau data yang terkumpul itu berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil oleh suatu organisasi, sehingga ada hubungannya dengan inovasi yang akan diciptakan. Fungsi suatu sistem informasi itu menyangkut juga dengan proses pengumpulan data, pemrosesan data, dan juga penyimpanan data. Lebih lanjut adalah untuk proses diseminasi data. Dalam konteksnya perpustakaan, Doyle mengatakan kerangka sistem informasi itu dimulai dari bahan pustaka yang datang, kemudian akan dianalisis untuk ditentukan di mana susunan koleksinya, juga di mana nanti atau bagaimana nanti sistem temu kembalinya atau sistem katalognya. Nah, hasil dari analisis ini kan dua hal. Yang pertama, nanti koleksi yang akan ditaruh di susunan koleksi, dalam konteks ini adalah rak atau tempat-tempatnya koleksi. Yang kedua adalah sistem yang nanti bisa digunakan untuk alat temu kembali. Nah, ini dari bahan pustaka sampai dengan penyusunan ini adalah input atau masukan. Lalu pengeluarannya atau keluarannya adalah dari susunan koleksi itu nanti akan digunakan untuk pemakai, user atau pengguna itu nanti akan bisa menggunakan koleksi itu jika melalui sistem temu kembali informasi. Nah, temu kembali informasi ini bisa melalui sistem katalog, bisa langsung menuju ke susunan koleksi di rak, seperti itu. Itu yang digambarkan oleh Doyle. Nah, sehingga kalau sistem informasi ini berjalan, maka manfaatnya adalah bisa menyederhanakan tugas, bisa meningkatkan kualitas layanan, dan juga bisa meningkatkan sistem keamanan. Nah, tantangan dalam implementasi sistem informasi ini ya tentu dari kemalasan pengguna, dari keterbatasan anggaran, juga
relevan tidak antara proses bisnis informasi itu dengan sistemnya, kan gitu. Dan saya kira itu kawan-kawan mahasiswa, nanti kita bisa